Halo saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita masih membahas tentang kasus Subang ya saudara-saudara, di mana ini 4 fakta menarik ya, 4 fakta menarik pelimpahan berkas kasus Subang. Di mana itu yang pertama dilimpahkan setelah 4 bulan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang pada Selasa 6 Februari 2024 ya. Lalu pelimpahan dilakukan setelah sekitar 4 bulan, saudara-saudara. Sekitar 4 bulan sejak Polda Jabar menetapkan status tersangka kepada keduanya. Selama penanganan di Polda Jabar diantaranya telah digelar rekonstruksi itu pada kalau nggak salah November ya. Itu November 2023. Nah lalu pihak Kejari Subang juga mengatakan yaitu Pak Akmal Kodrat ya dalam keterangan persnya di ruangan media center Kejari Subang itu pada 6 Februari 2024. Hari ini kami terima berkas lengkap atau P21 kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak dengan 2 tersangka, yakni Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu. Nah, hal ini juga dipertegas oleh Seksi Penerangan Umum Kasipenkum ya, Kejati Jabar, yaitu Pak Sri Nurcaya Wijaya, mengatakan menurutnya berkas perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan tersangka atas nama YH, berkas perkara atas nama RD alias Danu ya, alias D, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara dan koordinasi penyidik dan penuntut umum dinyatakan sudah lengkap atau P21. Itu tertanggal 2 Februari 2024 ya. Lalu kasusnya sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 di Kejaksaan Negeri Subang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 ya. Nah untuk fakta yang kedua saudara, itu kan kita sudah mendengar ada 240 barang bukti ya. 240 barang bukti, Kejari Subang yaitu Pak Ahmad Kodrat mengemukakan bahwa selain menerima pelimpahan kedua tersangka atas nama Yosep dan Danu, Kejaksaan Negeri Subang sudah telah menerima ratusan pelimpahan barang bukti itu terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ya, tepatnya di Jalan Cagak, Desa Cisuti. Nah, selain menerima pelimpahan kedua berkas tersangka, Akmal Kodrat juga menerima ratusan barang bukti yang telah menyedot perhatian publik secara nasional tersebut. Menurut Pak Kodrat juga ada sekitar 240 bukti yang diterima pihak Kejaksaan Negeri Subang dari Polda Jabar, di mana barang bukti yang diterima pihak Kejari Subang tersebut itu mulai dari 3 kendaraan yakni mobil Alphard, Yaris, dan motor Vega R. Lalu Pak Kodrat juga mengatakan selain itu masih banyak ratusan alat bukti lainnya mulai dari pakaian korban hingga gayung dan ember saudara-saudara. Nah untuk fakta yang ketiga, disidangkan seusai pemilu. Pak Kodrat mengatakan bahwa dengan telah dilimpahkannya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, itu pihaknya akan segera menyidangkan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Subang, di mana beliau juga mengatakan yaitu Pak Kodrat mengatakan mudah-mudahan habis pemilu 2024 bisa secepatnya disidangkan. Para tersangka yang terlibat pembunuhan berencana itu yang menewaskan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut terancam pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 55 dan pasal 56. Lalu menurutnya lagi, kedua tersangka diancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Nah ini untuk fakta yang terakhir saudara-saudara, yaitu fakta yang keempat, Yosep dipindah ke Lapas Subang ya. Di mana Kasipenkum Kejati Jabar Pak Nur Sri Cahaya Wijaya mengatakan 2 berkas tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel dengan atas nama
tersangka YH dan RD alias D atau Danu sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 di Kejaksaan Negeri Subang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Lalu Pak Nur menambahkan, sejalan dengan pelimpahan kasus tersebut, tersangka atas nama YH dilakukan penahanan selama 20 hari oleh Jaksa Penuntut Umum di Lapas Subang. Sedangkan untuk tersangka atas nama RD alias D Danu dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Polda Jabar, saudara-saudara. Di Rutan Polda Jabar sejak 6 Februari 2024 hingga 25 Februari 2024. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini, berita terbaru yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia. Ini detik-detik sudah mau segera ya saudara-saudara, segera dilakukannya tahap persidangan. Tinggal menunggu selesainya pemilu ini, di mana pemilu atau pesta demokrasi pemilihan umum diadakan itu kan tanggal 14 Februari ya. Ya, mungkin di tanggal 15, 16 atau 17 lah ya. Disitulah mulai kita mendengar kabar untuk apakah sudah ditentukan jadwal sidangnya. Sidang terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.